Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mendemonstrasikan mengenai aplikasi berbasis website yaitu BBOS. Berikut halaman loginnya. Jika kita sudah memiliki akun, maka kita sudah bisa langsung masuk ke halaman websitenya. Namun, jika kita belum memiliki akun, kita harus membuat akunnya terlebih dahulu. Kita klik Create an Account, maka akan masuk ke halaman Register. Berikut beberapa data yang harus dilengkapi. Ada nomor NPWP-nya, kita inputkan sesuai dengan nomor NPWP yang kita punya atau nomor NPWP perusahaan. Lalu inputkan nama perusahaannya, ini misalnya saja. Lalu masukkan emailnya. Masukkan alamatnya. Masukkan nomor teleponnya. Lalu nomor telepon kantornya kita inputkan. Lalu kita upload foto profilnya atau logo perusahaan. Contohnya saja. Lalu kita create consent account. Akan muncul ke halaman password, kita inputkan passwordnya. Create account, berhasil dibuat akunnya, maka akan masuk ke halaman sign in kembali. Kita masukkan email yang tadi sudah didaftarkan. Lalu kita masukkan passwordnya. Loginnya sudah berhasil, maka akan masuk ke halaman dashboard. Halaman dashboard akan menampilkan draft planning, in progress, recheck, dan complete. Lalu masuk, ini di halaman dashboard ada planning, berupa planning document get pass, billing management behandle proforma dan invoice, ada reference, berisikan container size, container type, container status, dan tarif. Ini merupakan halaman untuk customer. Kita sebagai contohnya saja, kita membuat planning dokumen, yaitu kita mengupload dokumen-dokumen kepabeanan. Kita klik add, lalu masukkan jenis dokumen yang kita punya, yang kita dapatkan dari Bea Cukai, berupa ada SPJM, SPPB, contohnya saja SPJM. Untuk nomor dokumen itu biasanya sudah ada langsung di dokumennya, sebagai contoh saja. Untuk tanggalnya kita contoh, vessel name-nya kita inputkan, ada pilihannya, contohnya ini yang paling pertama. Nanti voyage number-nya ini sudah langsung otomatis. Dan customer NPWP, customer name, customer address ini sudah secara otomatis juga. Ada BL number-nya sudah ada di dokumen juga. Sebagai contoh kita masukkan BL date-nya, contoh saja. Lalu delivery order-nya. BC 11 nomornya ini biasanya sudah ada di dokumen, namun jika belum ada, ini bisa dikosongkan saja. Attachment dokumen, kita browse dokumennya yang ingin diupload. Ini sebagai contoh saja, misalnya dokumen kepabeanannya, lalu berisikan container number, kita inputkan nomor kontainernya, misalnya, lalu ukurannya, statusnya full container atau empty, kita klik full, jenisnya ada dry container, river container, atau yang lainnya, kita contohnya dry container, lalu klik save. Oke. Datanya sudah tersimpan, kini statusnya masih draft. Kita send dokumen. Ini dokumennya bisa diedit. Contohnya, jika ingin diganti. Lalu, jika ingin mendownload dokumennya, kita klik download. Untuk ini statusnya masih waiting, ini menunggu approval dari adminnya. Kita masuk ke halaman adminnya. Login dengan akun admin.
Di akun admin ada draft planning, kita klik dokumen, maka akan muncul yang paling pertama PT Maju Bersama, statusnya masih waiting. Kita bisa cek terlebih dahulu dokumennya, kita download, lalu kita cek jika sudah benar, kita bisa approve atau bisa kita reject jika memang tidak memenuhi. Jika ingin di reject, kita harus menyertakan pesannya apa yang kurang. Jika ingin kita approve, kita klik approve dokumen. Statusnya sudah approve, maka yang di customer akan berubah juga. Statusnya menjadi approve. Dokumennya sudah tidak bisa diedit lagi. Setelah dokumen di approve, maka kita klik get pass be handle, yaitu untuk membuat get pass-nya. Kita klik add, lalu masukkan jenis dokumen tadi, kita dokumennya SPJM, nomor dokumennya, nomornya 611, kontainer numbernya, maka secara otomatis ukuran status jenisnya sudah terisi otomatis. Untuk ISO code-nya tadi memang tidak diisi, bisa tidak. Lalu kita klik save. Oke. Lalu kita kirimkan get pass-nya karena statusnya masih draft dan ini statusnya sekarang menjadi waiting, maka adminnya klik di be handle. Kita cek ada dari PT Maju Bersama statusnya waiting. Get pass-nya bisa kita lihat, kita edit atau di print get pass-nya. Ini atau kita langsung aktif get pass. Statusnya sudah aktif. Kita refresh. Customer statusnya sudah aktif juga dan get pass-nya sudah bisa di-download. Berikut kartu be handle-nya. Lalu kita coba untuk mengajukan billing be handle. Billing kita klik add. Masukkan vessel name-nya. Tadi kita yang pertama. Nomornya sudah otomatis, jenis dokumennya SPJM, nomor dokumennya, kita klik search, maka akan muncul keseluruhannya. Lalu kita klik save. Oke. Statusnya masih draft. Bisa dihapus, bisa diedit, lalu bisa kita send billing, statusnya menjadi waiting, kita masuk ke halaman adminnya, kita billing management be handle, dan statusnya masih waiting, kita bisa hapus, bisa edit juga, bisa kita reject, ada message-nya seperti tadi, atau langsung kita approve billing jika memang sudah memenuhi. Kita klik approve, maka di customer kita refresh, statusnya menjadi proforma. Jadi kita cek di proformanya, statusnya status payment masih not paid atau belum dibayarkan. Ini kita bisa cek proformanya, kita download. Customer dapat mendownload proforma dengan statusnya masih not paid. Jika ingin melakukan pembayaran, kita klik payment proforma. Kita
contohkan banknya, ada pilihannya Bank Mandiri atau Bank BCA. Contohnya Bank BCA, nomornya sudah otomatis ada, lalu kita upload bukti pembayarannya. Sebagai contoh, BCA, lalu klik to payment, statusnya waiting payment. Lalu dari adminnya kita cek di proforma, statusnya waiting payment. Admin juga bisa print proformanya atau bagian payment proforma bisa dicek, mendownload bukti pembayarannya, atau approve payment. Kita jika sudah sesuai approve payment, oke. Masuk ke halaman customer-nya, statusnya akan berubah. Proformanya akan hilang karena sudah dibayarkan. Jadi kita langsung cek di bagian invoice-nya. Customer bisa langsung mendownload invoice-nya yang sudah didapat. Sebagai bukti sudah bayar, statusnya menjadi paid. Lalu admin juga bisa cek di invoice. Admin juga bisa mendownload invoice-nya. Pada bagian ini ada reference berisikan container size, yaitu ukuran-ukuran kontainer. Ada 45, ada 40, dan ada 20. Lalu container type, ada jenis-jenis kontainernya. Ada juga container status. Ada yang full container dan empty container. Lalu daftar tarifnya. Berikut sesuai ukuran dan sesuai tarifnya. Begitu pula pada bagian profil, kita bisa view profil. Kita klik di bagian NPWP-nya. Kita akan muncul detailsnya. Bisa klik edit, lalu kita edit. Misal apa yang mau diganti, kita bisa save change. Oke. Datanya berhasil diupdate. Atau di sini kita bisa menambahkan usernya lagi. Untuk ini sudah selesai. Jika kita ingin logout, kita klik sign out. Maka sudah selesai. Untuk pada bagian adminnya juga kita bisa memantau berapa banyak. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.